Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da amma ba'd. Bitu billahi rabbah bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman yang saya banggakan, pada sesi ini saya akan membahas dan kita berdiskusi tentang hukum perkawinan. Nah, tentu kalau kita berbicara tentang hukum perkawinan, kita akan bahas dulu definisi perkawinan menurut para ahli. Yang pertama, R.Subakti menyatakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Nah, itu definisi perkawinan menurut R.Subakti. Jadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Berapa lama kita nggak tahu, tergantung jodohnya masing-masing. Lalu kemudian Holton dalam buku Prawiro Harjo juga mendefinisikan tentang perkawinan. Dia mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara. Nah, ini beda lagi. Kalau tadi untuk waktu yang lama, berapa lama kita nggak tahu. Yang kedua ini, Scholten mengatakan hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara, artinya ada keterkaitan negara di situ. Nah, kalau kita berbicara dalam konsep perkawinan, sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan ini dijadikan sebagai undang-undang, permasalahan perkawinan ini diatur dalam buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, kalau kita telisik lebih jauh lagi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini, tidak ada satupun pasal yang menjelaskan tentang kata-kata perkawinan, kecuali menyebutkan bahwa undang-undang memandang soal perkawinan hanyalah hubungan-hubungan perdata. Oleh karenanya kan kita bahas dalam konteks mata kuliah hukum perdata. Nah, dalam pasal 26 itu juga mengakui suatu perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat pemenuhan undang-undang. Nah, jadi perkawinan yang sah itu ya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu kemudian pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatakan dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya. Seorang perempuan mempunyai satu orang laki-laki sebagai suaminya. Nah, pernyataan ini menegaskan bahwa asas suatu perkawinan monogami yang sesuai dengan ya sebenarnya tanda kutip kehendak masyarakat pada umumnya. Nah, lalu kemudian pembahasan tentang poligami dan poliandri jelas bertentangan dengan undang-undang, bahkan dianggap sebagai tindak pidana. Jadi poligami dan poliandri bertentangan dengan undang-undang, bahkan dianggap sebagai tindak pidana. Nah, akan tetapi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ini dikeluarkan mengenai perkawinan, dijelaskan sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami yang istri, yang tujuannya adalah membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau kita bahas secara spesifik tentang ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini, perkawinan itu memiliki beberapa unsur. Yang pertama adalah ikatan lahir batin. Para pihak suami dan istri merupakan ada hubungan satu sama lain. Jadi mereka memiliki hubungan yang erat baik secara lahir maupun batin. Lalu kemudian yang kedua, unsurnya adalah antara seorang pria dan seorang wanita, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Nah, ini menjelaskan ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan ini tidak bisa ditafsirkan lebih dari itu.
Seorang pria maksudnya seorang yang berjenis kelamin pria, sedangkan seorang wanita ya seorang yang berjenis kelamin wanita. Jadi jenis kelamin ini adalah sesuatu hal yang bersifat kodrat. Nah, oleh karenanya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ini jelas menganut azas perkawinan monogami. Nah, dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan itu juga menyatakan pada asasnya dalam suatu perkawinan itu seorang pria hanya mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Tetapi dalam hal pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, asas monogami berubah menjadi asas poligami. Walaupun dalam bentuk pengecualian yang terlihat dengan syarat-syarat yang ditentukan dan dikehendaki oleh kedua belah pihak. Misalnya syarat bahwa harus mendapat persetujuan dari istri pertama misalnya apabila si suami ingin menikah dengan istri kedua. Nah, dengan begitu azas pemahaman monogami pada perkawinan menurut kita Undang-Undang Hukum Perdata ini dengan pemahaman azas monogami pada perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu bedanya terletak kepada monogami tanpa kecuali pada KUH Perdata, sedangkan monogami dengan pengecualian ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Itu ya. Yang kedua, kita membahas tentang tujuan perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sekaligus ini juga merupakan unsur penting yang menegaskan bahwa tujuannya adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama konsepnya adalah membentuk keluarga, membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Ya, membentuk kesatuan hubungan suami, istri, dan anak-anak dalam satu wadah yang disebut rumah kediaman atau keluarga bersama yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak itu. Yang kedua bahagia. Nah, jangan lupa bahagia ya. Bahagia artinya adalah kerukunan yang menciptakan rasa tentram, damai, dan saling menyayangi tanpa mencurigai. Nah, kalau udah muncul rasa curiga nih, dan ukuran bahagia itu beda-beda. Ya, seorang istri bahagianya itu beda-beda. Dibawa ke Indomaret aja udah bahagia gitu ya. Atau pulang dengan senyuman suami aja udah bahagia. Tapi ada juga yang diberikan uang, diberikan macam-macam, tapi nggak bahagia-bahagia karena standar ukur bahagia setiap orang itu berbeda-beda. Ya, kalau saya bahagianya ya tanggal 1 masuk uang ke rekening bahagia ya. Tanggal 2 masuk lagi bahagia lagi gitu. Bahagianya beda-beda memang. Itu ya. Lalu kemudian ada unsur kekal. Nah, secara terus-menerus ya, tidak boleh putus begitu saja. Makanya proses perceraian di pengadilan agama itu agak cenderung tanda kutip dipersulit karena memang apa ya? Dalam konsep agama juga sesuatu hal yang boleh tapi tidak disukai gitu. Nah, lalu kemudian ketuhanan yang Maha Esa artinya perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut kemauan para pihak, melainkan diyakini sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang beradab. Karena itu perkawinan dilakukan secara beradab pula sesuai dengan adab peradabannya dan keyakinan beragama. Karena kalau dia tidak melangsungkan perkawinan berdasarkan ketentuan agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara yang berdasarkan asas hukum seperti di Indonesia ini, ya tentu saja kita mengenal istilah-istilah yang berkembang di tengah masyarakat, misalnya kumpul kebo gitu ya, dan lain sebagainya. Ini unsur-unsur di dalam konsep hukum keluarga. Syarat perkawinan. Yang pertama, syarat material itu adalah persetujuan, harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai. Artinya keduanya sama-sama sepakat, sama-sama setuju melangsungkan perkawinan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Persetujuan tanpa paksaan itu sesuai dengan hak azazi manusia atas perkawinan. Yang kedua adalah batas umur. Perkawinan hanya diizinkan jika sudah mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan dulu 16 tahun bagi perempuan. Tapi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, kemudian lahirnya undang-undang baru menyatakan bahwa perempuan juga sama. Jadi laki-laki umur 19 tahun, perempuan juga umur 19 tahun. Lalu kemudian calon suami
istri harus tidak terikat perkawinan dengan orang lain. Ini banyak sekali kasus-kasus yang kita temukan. Perkawinan itu dilakukan padahal dia masih menjalankan proses perkawinan dengan orang lain gitu ya. Kemudian jangka waktu bagi perempuan yang putus perkawinannya itu karena perceraian misalnya, ada batas-batas tertentu, misalnya 3 kali suci atau selama 90 hari. Atau bila perkawinan itu putus karena kematian, waktu tunggunya itu atau masa iddahnya itu 130 hari misalnya. Dan beberapa aturan lain, misalnya tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, di mana janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah melangsungkan hubungan suami istri. Nah, itu aturan-aturan dasar. Sedangkan syarat material khusus terdiri atas larangan dan izin kawin. Larangan kawin itu berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, nggak boleh. Atau berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara saudara dengan saudara nenek. Ini banyak sekali pembahasan tentang larangan kawin. Atau misalnya mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin untuk itu. Ada yang menentangnya, ada juga. Ada yang menentang aturan-aturan adat misalnya, boleh. Maksudnya boleh itu ada yang melakukannya begitu. Lalu kemudian ada izin kawin ya. Dalam pasal 6 ayat 2 sampai 6 Undang-Undang Perkawinan itu, untuk melangsungkan perkawinan bagi berusia yang belum 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Jika salah seorang tua satu orang tuanya meninggal, izin diperoleh dari orang tuanya yang masih hidup. Lalu kemudian syarat formil dapat dilangsungkannya sebuah perkawinan adalah yang pertama, adanya pemberitahuan. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan wajib memberitahu niatnya itu kepada pejabat pencatat perkawinan di tempat mana dia dikawinkan. Nah, itu konteksnya adalah konteks formil. Lalu kemudian kedua adalah penelitian terhadap syarat-syarat perkawinan, terpenuhi syarat-syaratnya. Lalu kemudian bagaimana proses perkawinan itu diumumkan. Jadi kawinnya tidak diam-diam ya. Apabila lewat dari 10 hari tidak ada yang tidak ada yang menentang, maka dapat dilangsungkan perkawinan. Mungkin itu sesi pertama pada pertemuan kita kali ini. Nanti akan saya bahas lebih spesifik tentang harta kekayaan dalam konteks hukum perkawinan. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.